Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya mahasiswa dari Stikes DHB. Saya dari kelas S1 Keperawatan Ekstensi atau non-reguler semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata ajaran yaitu Sistem Informasi Keperawatan. Mengenai presentasi PowerPoint yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi di Bidang Kesehatan yang ditugaskan oleh Bapak Daden Arifin. Baik, langsung saja. Pengenalan teknologi informasi di bidang kesehatan. Bisa dilihat ini perjalanan revolusi industri di dunia ya, mulai dari industri 1.0 sampai industri 4.0 sampai sekarang. Itu dimulai pada tahun 1784 sampai 2011. Bisa dilihat ini pada tahun 1784 yaitu alatnya seperti ini ya. Penggunaan mesin uap dalam industri. Lalu mengalami perkembangan yaitu penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak seperti ini. Terus selanjutnya 1969 yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi seperti ini, dan ini pada tahun 2011 mesin terintegrasi jaringan internet atau internet of things. Selanjutnya itu bisa dilihat bagaimana air akan berdampak pada kehidupan kita. 4.0 ini, teknologi ini, terutama pada produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, energi, makanan, terus keamanan dan pertanian, ya kayak CCTV kayak gitu ya. Terus pendidikan, gender, pekerjaan, lingkungan, sumber daya alam, mobilitas, sistem keuangan dan moneter. Terus informasi dan hiburan, layanan kesehatan, perdagangan dan investasi internasional, terus dan konsumsi. Baik, selanjutnya yaitu teknologi yang ada di belakangnya yaitu ada 8. Sebenarnya banyak, cuman poinnya ada 8. Kita ambil yang poin-poinnya aja. Kayak computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, printer 3D, kecerdasan buatan, neurobioteknologi, nanoteknologi. Selanjutnya di sini bisa dilihat ya. Ini adalah industri 4.0 sekarang. Rotasinya seperti ini. Kurang lebih. Oke, intisarinya itu tahapan evolusi peradaban industri. Ditandai dengan meluasnya jaringan cyber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital untuk pertama yaitu meningkatkan produktivitas, jelas, kecepatan kinerja, efisiensi biaya, komunikasi sosial lintas batas dan waktu, ya jelas sangat tidak terbatas ya. Sekarang komunikasi menggunakan handphone sangat tidak terbatas, begitu banyak aplikasi juga untuk mengirimkan pesan atau berkomunikasi. Terus reposisi dan reorientasi peran manusia dalam sistem produksi, inovasi layanan baru yang mendisrupsi cara bisnis lama, dan lain-lain. Perubahan di semua sektor termasuk kesehatan. Baik, era revolusi industri 4.0 dikenal dengan penemuannya sebuah pabrik pintar yang berisi mesin dan robot, di mana keduanya sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumit secara otomatis tanpa harus melibatkan manusia. Canggih. Selanjutnya yaitu era revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan ya. Nah, ini karakteristik dalam industri 4.0 ada 5 bagian. Pertama yaitu cyber physical system, internet of things, cloud computing, artificial intelligence, big data. Nah, ini implikasinya yaitu perubahan pola pelayanan pasien di RS, teknologi informasi komunikasi sebagai kebutuhan dalam mempermudah pelayanan. Terus regulasinya itu mengubah pola komunikasi pasien dan dokter dengan adanya pelayanan terhadap pasien melalui teknologi informasi ya, dengan cara tadi ya bisa menggunakan HP melalui komunikasi jarak jauh antara perawat dan dokter. Terus sekarang udah banyak kayak aplikasi tentang obat atau penyakit, jadi kita gampang untuk mengetahui bagaimana sih tanda dan gejala yang dirasakan, lalu kita tinggal searching menggunakan HP dan hasilnya bisa dilihat tanda gejala tersebut merujuk kepada penyakit apa, seperti itu. Dan ini selanjutnya itu kesehatan digital gelombang keempat peradaban manusia Sonier 2019.
Setelah masuki gelombang ketiga, yaitu era informasi Alvin Toffler 1980, manusia akan berhadapan dengan gelombang keempat, kesehatan digital, konvergensi, revolusi digital, genomik, ilmu kesehatan, pelayanan kesehatan, kehidupan manusia dan masyarakat. Hasilnya itu disrupsi tatanan sistem kesehatan. Selalu ada pro dan kontra pasti. Selanjutnya itu inovasi pelayanan kesehatan. Beberapa model bisnis dan proses bisnis telah terkena dampak dari arus digitalisasi jelas sekali. Sekarang apa sih yang tidak memakai teknologi? Sampai sekarang pun tukang ojek pun sekarang udah online ya. Terus kayak ini nih, konsultasi dokter kalau misalnya mau tergantikan dengan konsultasi online kayak tadi, kayak aplikasi gitu kan, ada aplikasi Halodoc, terus Alodokter. Nah itu contoh semacam aplikasi konsultasi bagi masyarakat umum untuk mengkonsulkan mengenai penyakitnya melewat internet. Canggih sekali sekarang. Terus manajemen RS yang belum terintegrasi mulai digantikan. Kayak pendaftaran pun sekarang udah nggak manual lagi, udah canggih pakai teknologi. Jadi ketika daftar di rumah sakit langsung dimasukkan ke data komputer. Terus inovasi lainnya bisa dilihat ya, kayak tadi tuh Alodokter bisa dilihat ini. Terus BPJS juga sekarang menggunakan ini teknologi. Sehatpedia tuh, kemudahan konsultasi kesehatan dalam genggaman. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, tapi itu hanya bagi orang-orang tertentu ya. Terus di sini ada Cina operasikan klinik tanpa tenaga medis. Ini mungkin ini tanggalnya Kompas.com. Oke, tanggal 12 bulan 11 2018. Ini kalau di era COVID sekarang mungkin lumayan cukup berpengaruh ya, tapi ini masih banyak positif dan negatifnya. Positifnya yaitu bagus untuk perkembangan zaman, terus apalagi di era COVID sekarang, namun tidak ada sosialisasi dan komunikasi terhadap tersesama manusia gitu. Jadi tidak ada empati atau tidak ada rasa simpati terhadap apa yang dirasakan oleh si pasien. Jadi ini hanya digunakan di Cina saja ya, baru di Cina. Ini untuk mengetahui atau mengecek mungkin semacam suhu tubuh, tekanan darah, terus napasan, tidak untuk mengobati. Mungkin ini hanya untuk penyakit-penyakit ringan saja. Cina sangat berkembang pesat terhadap teknologi. Mungkin Indonesia belum ya, masih dalam tahap perkembangan. Bisa dilihat menggunakan manusia atau menggunakan robot. Di sini dapat ada pilihan. Yang jelas robot masih banyak kekurangannya ya. Terus ini perusahaan yang terkena dampak positif atau sudah melakukan revolusi industri 4.0. Jelas sekali ini perusahaan-perusahaan besar, bisa dilihat di sini ya, kayak Adidas kayak gitu. Terus selanjutnya itu tantangan pelayanan kesehatan di era disrupsi. Era disrupsi yaitu munculnya perubahan dalam dunia bisnis yang mengganggu keberadaan pelaku lama. Terus ada inovasi disrupsi yaitu perubahan teknologi, layanan kesehatan online dan efektif dan efisien. Nah ini juga bisa dilihat ya, perkembangannya sangat pesat ini terhadap mobil ya. Mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Taksi tanpa pengemudi, truk dan bus tanpa pengemudi. Udah canggih banget ini sekarang, udah pakai GPS. Tapi ini hanya berlaku mungkin masih di negara-negara maju semacam Eropa kayak Amerika gitu. Kalau di Indonesia masih belum. Terus ini drone akan banyak aspek kehidupan kita, sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan teknologi ya. Drone ini dapat merekam dari jarak yang sangat tinggi dan jauh, terus dapat mengantarkan pesanan barang atau apapun, tapi itu juga terbatas. Nah ini nih, drone akan menggantikan petugas pengiriman. Ini hanya berlaku di negara-negara besar saja, negara-negara maju. Di kita masih belum, karena di kita masih dalam proses perkembangan ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin Indonesia dapat mengembangkan teknologi sesuai apa yang terjadi di zaman-zaman ini ya. Terus selanjutnya itu pekerja manufaktur akan digantikan. Bisa dilihat ini udah nggak pakai manusia lagi, udah pakai robot. Kayak tadi itu perusahaan Adidas.
Mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar ya ini yang memakai teknologi, karena mungkin ini biayanya sangat mahal juga. Menggunakan manufaktur, pekerja manufaktur akan digantikan. Bisa dilihat ini 40.000 robot sejak Mei 2016 ini telah mengurangi 110.000 pekerja menjadi 50.000. Wah, sangat signifikan sekali. Robot seharga, wah mahal banget ini, lebih baik dari pekerja. Oke, tidak pernah terluka, tidak lelah, serta cepat dan akurat. Ya mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya sih sebenarnya. Terus selanjutnya itu ini bisa dilihat asisten dan wartawan akan digantikan oleh robot Al. Terus bahkan dokter dan pengacara pun akan digantikan oleh Al. Ini masih dalam tahap perkembangan kalau menurut saya ya, belum terjadi untuk saat ini karena terlalu banyak pro dan kontra sih sebenarnya terhadap kesehatan. Apabila semua digantikan oleh robot juga itu gak baik ya. Oke, selanjutnya yaitu lantas bagaimana sih seharusnya kita bersikap dalam menghadapi era revolusi industri 4.0? Solusi dan kolaborasi. Keep calm and terus belajar. Pokoknya terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita agar tidak tertinggal dari negara-negara maju ya. Di sini ada profesi yang bertahan di era revolusi industri 4.0, yaitu pertama industri kreatif, jelas di bidang seni, terus IT, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Nah, ini skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0 yaitu terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama yang dibutuhkan seperti berikut. Contohnya itu kayak information media and technology skill, life and career skill, learning and innovation skill, effective communication skill. Nah, ini bisa dilihat nih poin-poinnya. Mungkin untuk kedepannya juga ada 5.0 ya. Nah, ini Next Society 5.0. Tapi ini masih dalam tahap perkembangan. Mari kita tambah pengetahuan kita untuk menuju dunia yang lebih modern. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya masih banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin kesalahan dan kekurangan mutlak datangnya dari saya dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.